Benarkah Jepang datang sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari penjajahan? Kita sering diajarkan bahwa Jepang mengusir Belanda dan menjanjikan kemerdekaan. Mereka disambut sebagai harapan baru, sebuah narasi yang sekilas terdengar heroik untuk mengakhiri 350 tahun penderitaan. Namun, di balik propaganda itu, ada neraka bernama Romusha. Selama 3,5 tahun, 4 hingga 10 juta rakyat kita dipaksa bekerja untuk militer Jepang. Mereka bukan pekerja, tapi kerangka hidup yang kelaparan, disiksa, dan sengaja dibiarkan mati saat membangun benteng dan jalanan berdarah. Fakta ini membuktikan bahwa ini bukan sekadar pergantian penjajah. Ini adalah tragedi kemanusiaan masif yang korbannya adalah kakek nenek kita sendiri. Memaksa kita bertanya kembali tentang arti sesungguhnya dari harga sebuah kemerdekaan. Menurutmu, apakah penderitaan Romusha adalah biaya yang tak terhindarkan untuk kemerdekaan, atau murni sebuah kejahatan perang yang tak bisa dimaafkan? Bagaimana jika mayat yang dibiarkan membusuk di alam terbuka justru dianggap sebagai sebuah kehormatan tertinggi? Bagi kebanyakan dari kita, proses pemakaman berarti menguburkan jenazah di dalam tanah atau mengkremasinya. Sebuah cara terhormat untuk mengantar yang telah tiada, sekaligus menjaga kesakralan dan menghindari pemandangan mengerikan dari proses pembusukan. Namun, di desa Trunyan, Bali, tradisi berkata lain. Di sini, jenazah orang-orang terpilih tidak dikubur, melainkan diletakkan begitu saja di atas tanah, hanya dipagari bambu di bawah pohon magis bernama Taru Menyan. Puluhan jasad dalam berbagai tahap pembusukan berdampingan dengan tumpukan tengkorak generasi sebelumnya. Anehnya, tak ada bau busuk yang tercium sama sekali. Fakta ini memaksa kita mempertanyakan lagi, apa sebenarnya definisi layak dalam sebuah pemakaman? Apakah tradisi Trunyan adalah kengerian purba yang tak tersentuh zaman? Atau justru cara paling jujur dan alami untuk melihat siklus kehidupan dan kematian? Menurut Anda, apakah tradisi seperti ini harus dilestarikan sebagai warisan budaya unik? Atau sudah saatnya disesuaikan dengan norma modern demi alasan etika dan sanitasi? Pernahkah Anda berpikir, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka yang dicap musuh negara setelah tragedi 1965? Banyak dari kita mungkin percaya bahwa Pulau Buru hanyalah tempat pengasingan biasa, sebuah lokasi terpencil untuk mengamankan para tahanan politik yang dianggap berbahaya bagi ideologi negara demi menjaga stabilitas nasional. Namun, fakta berbicara lain. Pulau Buru bukanlah penjara, melainkan sebuah kamp konsentrasi brutal. Puluhan ribu orang dikirim ke sana tanpa pernah diadili. Mereka dipaksa bekerja hingga batas kemampuan, mati perlahan karena kelaparan dan penyakit. Ini bukan sekedar hukuman, ini adalah program sistematis untuk melenyapkan manusia dari ingatan bangsanya sendiri. Mengetahui ini memaksa kita bertanya, atas nama stabilitas nasional, apakah pemusnahan kemanusiaan seperti ini bisa dibenarkan? Sejarah yang disembunyikan ini meninggalkan luka yang belum sembuh, menantang narasi kepahlawanan yang selama ini kita kenal. Menurut Anda, haruskah kita membuka kembali lembaran kelam ini demi keadilan atau membiarkannya terkubur demi menjaga persatuan bangsa?